Oke, boleh ya? Buat saya ini 20 menit. Oke, selamat pagi. Saya akan bagi pada hari ini yaitu materi tentang prinsip etika bisnis. Kalian paham seperti apa etika bisnis? Kalian kan calon-calon pelaku bisnis setidaknya harus mengerti tentang apa yang maksud dengan etika bisnis. Jadi berbisnis pun mempunyai etika, bukan hanya profesi yang lain. Berikut ya, etika bisnis sebagai etika profesi itu membahas tentang berbagai prinsip, kondisi dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dan yang kedua, etika bisnis adalah menyadarkan masyarakat bahwa hak dan kewajiban mereka tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Berikut, etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Jadi ada contoh yang melanggar sebuah etika bisnis ya. Nah, pada saat saya berikan contoh, pada saat informasi gaji naik, distributor itu menimbun beberapa dagangan karena mereka tahu harga akan naik. Contohnya sekarang ini, menurut kalian perusahaan milik negara Pertamina, sekarang kita tahu lah susah BBM-nya, pas bertepatan dengan dolar naik, BBM susah, ya, BBM susah. Itu yang dimaksud etika bisnis, ya. Jadi di mana sebuah perusahaan mengetahui akan ada gejolak kurs atau rupiah naik, dia menimbun barang. Dia akan tahu pada suatu saat harga saya ini melambung, saya bisa menjual dengan harga tinggi. Jadi itu bagian dari etika bisnis. Cuma kita tidak boleh menyamakan etika bisnis antara BUMN, perusahaan negeri atau perusahaan swasta. Begitu ya. Nanti akan kita bahas seperti apa itu etika bisnis selanjutnya. Contoh yang kedua itu penjual di pasar sering mengurangi ketimpangan dari barang yang dijual agar keuntungannya bisa tinggal jauh. Kemudian produsen sering menampilkan label 100% halal, padahal kenyataannya tidak seperti itu ya. Berikut. Nah ini katakan tadi ya. Jadi contohnya pada saat ada informasi gaji akan naik, distributor menimbun barang dagangan karena mereka tahu harga akan naik. Contoh lainnya, penjual di pasar sering mengurangi berat timbangan dari bahan atau barang yang dijual agar keuntungannya tinggi. Nah, contoh yang berikutnya, produsen sering menampilkan label 100%, padahal kenyataannya tidak. Itu salah satu contoh dari pelanggaran etika bisnis. Di mata kuliah ini nanti kita akan diskusikan hal-hal apa saja yang kita perlu diskusikan ya. Seperti ini. Perlu tidaknya etika bagi sebuah perusahaan, atau jika ya, mengapa? Dan jelaskan. Atau apa saja prinsip-prinsip etika bisnis. Kemudian yang terakhir, apa yang dimaksud dengan etika bisnis. Saya tanya kepada yang memiliki muah mereka praktis, dia kan buat bisnis. Kira-kira di kehidupan atau di perjalanan Anda sebagai muah, adakah etika yang dilanggar? Yang dilanggar? Iya. Secara sederhana, Anda sadar saya melanggar, tapi saya menutupi. Umpamanya, ya. Contoh kecil, mungkin
Ya, itu contoh kecil, berarti itu sudah bagian dari etika bisnis ya. Contohnya pada saat Anda kontrak, baik Pak, baik Ibu, saya datang jam 8 atau jam 9. Kemudian Anda lewat jam 2 menit, atau lewat sekian menit. Sebenarnya itu bagian dari etika bisnis. Bisa saja klien Anda memberikan Anda penalti atau meminta uangnya kembali karena dengan alasan tadi. Itu salah satu bagian dari etika bisnis. Contohnya siapa? Bisa dia bisnis travel ya, umroh. Ayo teman-teman, kita butuhkan uang. Arisan umroh. Kan lagi marah arisan umroh kan? Marah dengan umroh. Tiba-tiba mau penalti, kabur Arisan. Kabur, udah pulang ke rumah. Begitu banyak kejadian. Bagian dari pengganti atau penipuan, gitu ya. Berikut. Kenapa perlunya sebuah etika bisnis? Sebab kenapa? Sebab kinerja bisnis tidak hanya diukur dari kinerja manajerial atau finansial, tetapi juga berkaitan dengan komitmen moral, pelayanan, jaminan mutu, dan tanggung jawab. Saya yakin seorang pelaku yang melanggar etika bisnis apabila ia telah melakukan pelanggaran satu kali, tidak untuk kemungkinan dia akan mengulang. Jika begitu ya, pasti dia akan mengulang. Pikiran itu. Satu lagi, ya lupa. Iya. Kira-kira seorang pelaku bisnis tidak akan mengulang pelanggarannya. Pasti akan mengulang. Pasti Pak. Pasti. Disengaja dan tidak Ya. Berikutnya, perusahaan perlu mempertahankan kepercayaan konsumen dan masyarakat. Jadi perlunya etika bisnis secara sederhana dia menjalankan bisnis dengan tidak merugikan hak dan kepentingan semua pihak yang terkait dengan bisnis. Jadi maksudnya seperti ini, perlunya menjalankan bisnis dengan tidak merugikan hak dan kepentingan. Maksudnya seperti ini ya. Saya telah melakukan perjanjian bisnis dengan salah seorang klien. Perjanjian, oke kita ketemu jam sekian. Kemudian di tengah perjanjian saya melanggar, saya ketemu dengan klien yang lain dulu. Padahal saya janjian dengan yang pertama. Ya, saya kisah pikir janjian yang pertama. Ini yang dimaksud dengan ini. Jadi tidak memberikan hak. Karena saya tidak tahu yang satu sama tahu itu dia punya kebutuhan yang lain. Ya, contoh-contoh dari bagaimana kita perlunya melakukan etika bisnis. Berikut. Yang dipertaruhkan tidak hanya tentang uang, tetapi tentang reputasi perusahaan dan nasib umat manusia. Perlunya masyarakat lebih suka menggunakan atau berhubungan dengan perusahaan yang baik kualitasnya. Tindakan etis merupakan strategi bisnis jangka panjang yang terbaik bagi perusahaan. Ini bagi perusahaan, bagaimana kalau kita pelaku UMKM. Jadi prinsip etika bisnis itu berkomitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak. Secara sederhana, pengertian etika bisnis adalah kode etik atau perilaku pengusaha atau perusahaan berdasarkan nilai moral dan norma yang menjadikan tuntunan dalam membuat keputusan bisnis. Materi berikut nanti kita akan masuk ke materi seperti ini. Prinsip etika bisnis seperti apa? Itu prinsip ekonomi, prinsip kejujuran, prinsip otonom, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, serta prinsip integritas moral. Jadi dalam etika bisnis itu ada beberapa prinsip yang harus kita jalankan sehingga usaha atau usaha yang kita jalankan akan berjalan seperti mana kita inginkan. Intinya kejujuran, ya, yang pertama ya, dalam satu bisnis intinya kejujuran. Kalau di pasar itu etika bisnis berlaku, ya. Di pasar
sortirung sama sortirung. Belum sudah. Kenapa bisa katakan? Bisa berikan contoh. Saya tunjuk saudari Bima, bisa berikan contoh. Ketika bisnis yang berlaku dan yang banyak dilanggar pada sebuah pasar. Pasar Tirong untuk saudara. Depan pasar Tirong. Murah kenal gaji. Oke, berikutnya saya mau ke pasar. Rika pernah ke pasar. Apa yang dilanggar? Apa yang pelaku bisnis melakukan pelanggaran ketika di sana? Ya. Iya. Tapi timbangan sama tidak? Nah, ada yang berbeda ya, timbangan belum tahu ya. Jadi ketika bisnis paling banyak melakukan pelanggaran di pasar. Waktu itu ya, dia tidak tahu timbangannya seperti apa. Tapi ya itulah pasar. Dia tidak boleh. Yang saya katakan tadi kita tidak tahu yang dinamakan pasar dan usaha berbeda ya. Kalau Anda memiliki usaha atau tidak usaha, terapkan seperti ini: prinsip otonom, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip integritas moral. Jadi keadilan dan kejujuran itu berhubungan dengan integritas moral. Berikut, apa yang dimaksud dengan prinsip otonom? Jadi ini merupakan sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran sendiri tanpa ada yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Jadi keinginan sendiri tanpa ada yang mengintimidasi. Itu dimaksud dengan prinsip otonom. Berikut prinsip kejujuran, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk melakukan yang sebenarnya. Kejujuran sangat menentukan relasi dan kelangsungan bisnis masing-masing ya. Selanjutnya, tentunya pelaku bisnis atau UMKM, prinsip kejujuran usahakan kalian tanamkan pada diri kalian semua. Calon-calon saja, calon-calon wirausaha. Apabila kejujuran dari sekarang tidak Anda tanamkan, saya yakin mungkin tahun depan Anda akan sulit mengembangkan usaha Anda. Ya. Berikut prinsip keadilan. Nah, di sini artinya tidak ada pihak yang dirugikan atau akta kepentingannya. Kemudian prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis, kita dalam relasi eksternal perusahaan maupun relasi perusahaan perlu dilakukan secara sama sesuai dengan haknya masing-masing. Jadi tidak membedakan antara klien satu dan klien lain, tidak membedakan antara pembeli yang satu dan pembeli yang lain, menyamaratakan. Kemudian prinsip saling menguntungkan. Kalian mau tidak berbisnis? Kalau kamu untuk kau atau sebaliknya, udah mau kan seperti itu ya? Mau tidak berbisnis? Ini orang yang mereka, jadi mereka ini ada mana? Mana yang mereka? Ya, ya. Ini kan di tempatnya kan, di tempat ini kan penghasil bawang dan bawang. Jadi pasti banyak pelaku bisnis sana sayur ya. Jadi tidak ada yang dirugikan seperti itu. Kemudian prinsip integrasi moral. Nah, prinsip ini mengajarkan agar tetap menjaga nama baik usaha. Tercermin dalam seluruh perilaku dengan siapa saja baik keluar maupun ke dalam perusahaan itu sendiri. Berikutnya, dan nanti ada materi seperti ini. Jadi tanggung jawab sosial dalam bisnis. Subjeknya itu adalah dalam bisnis hendaknya memperhatikan kepentingan masyarakat. Barang yang dijual merupakan kebutuhan masyarakat. Sebagian keuntungan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Bisnis yang barokah jika usaha satu keuntungan satu, jika usaha satu keuntungan dua, maka yang satu wajib disedekahkan. Jadi saya berikan contoh, apabila Anda memiliki keuntungan lebih dari yang Anda harapkan, setidaknya disisikan untuk sedekah. Ya. Jadi
CPL itu ada mengarah ke sisi moral dan gitu ya. Nah, ini yang dimaksud. Bisnis yang melakukan jika usaha satu keuntungan satu, ya. Jika usaha satu keuntungan dua, maka satu aktivitas serupa. Gitu ya. Wajib itu bukan. Kau sudah pernah kau punya hasil untuk wirausaha? Oh, Sudah pernah ya? iya Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa. Oh iya, iya. Biasa. Nah, sekarang saya mau tanya jawab Pak. Karena nanti ada materi yang menyangkut tentang nanti ada materi yang kita akan bahas menyangkut tentang manajemen moral, amoral, dan moral. Kalian baru dengar, karena kalian baru tahu mengenai moral, moral, dan kalau dalam kamus bahasa Indonesia, moral adalah ya, coba bersuara, berikan apa yang kalian serap di umum sebagai mahasiswa, apa yang kalian serap tentang moral. Bisa? Moral adalah bawaan kepribadian yang ditanamkan kepada setiap pengusaha untuk memenuhi setiap langkahnya ke depan. Apa itu moral atau immoral atau amoral? Moral. Moral. Apa tadi? Moral adalah Ya. etika yang ditanamkan dalam setiap pola pikir sebelum menginjak beberapa langkah ke depan. Moral ya. Salah satu. Ada lagi? Ya. Moral adalah nilai-nilai atau prinsip atau standar perilaku yang diyakini benar dan salah oleh individu atau kelompok masyarakat. Ada lagi satu. Ada lagi jadi contoh. Ada contoh. Moral. Coba, saudara Wani. Moral adalah dasar untuk berperilaku baik tanpa harus dipaksa. Itu moral ya. Jadi ketiganya benar. Ya. Tergantung di mana kita menempatkan. Saya umpamanya di kampus ini. Saya berjalan di Selasa lorong kampus. Teman-teman kalian mungkin di atas lain duduk dengan sengaja di tengah-tengah. Kakinya di dulu depan. Ya, baik begitu ya. Dosennya lewat. Kakinya dibiarkan seperti itu, dia tidak menarik. Apa itu bermoral? Kira gitu ya. Banyak gitu jalan kan sini ya. Kita lihat kan. Mereka duduk di Selasa di lorong. Kakinya menyangga semua. Dosennya lewat. Terus dosennya masih muda kayak saya, masih ingat langkah. Tapi dosennya lagi sudah tua, terus kakinya naik sakit kan kasihan masuk lantai berapa kaki di bawah. Ya. Kira begitu moral ya. Jadi di mana kita menempatkan? Poinnya immoral manajemen. Immoral manajemen merupakan tingkatan terendah dari model manajemen dalam menerapkan prinsip etika bisnis. Manajer yang memiliki manajemen tipe ini pada umumnya sama dengan moralitas baik dalam internal organisasinya maupun bagaimana dia menjalankan aktivitas perusahaannya. Jadi di dalam manajemen ada manajemen yang terendah. Inilah yang dikatakan dengan amoral. Jadi sebuah manajemen yang paling terbawah, yang paling terendah. Berikut amoral manajemen. Jadi amoral manajemen ini adalah dua jenis lain manajemen, yaitu pertama manajer yang tidak sengaja berbuat amoral
atau uninternasional moral manager. Ini adalah para manajer yang dianggap kurang peka. Jadi seorang pimpinan yang dianggap tidak EGP lah pada apa yang terjadi. Yang jelas di mata saya manajer. Bahwa dalam segala keputusan bisnis yang berbuat sebenarnya langsung tidak langsung akan memberikan efek pada pihak lain. Nah, yang kedua, tipe manajer yang sengaja membuat amoral. Manajemen dengan pola ini sebenarnya memahami ada aturan dan etika yang harus dijalankan. Berikut yang terakhir, moral manajemen. Jadi tipe manajemen seperti ini itu memiliki nilai etika dan moralitas yang diletakkan pada level standar tertinggi dari segala bentuk perilaku dan aktivitas bisnisnya. Manajer yang termasuk dalam tipe ini hanya menerima dan mematuhi aturan yang berlaku, namun juga terbiasa meletakkan prinsip etika atau benar. Oke, baik kan? Saya cukup, nah. Tadi sebenarnya mau butuh 20 menit, sementara kasih tanda. Ternyata ini materi itu nanti kalian akan dapat di semester depan. Tadi kan saya bilang sama kalian, saya hanya